Misalkan kita sudah siapkan semuanya dan kandang, kemudian kita harus benar-benar memilih bebek yang sehat. Jangan sampai kita beli bebek yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bertemu lagi bersama saya di channel N Peternakan Modern dan Peternak Cilik. Ya, apa kabarnya sahabat sekalian? Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas dan membahas mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil berternak bebek per 25 ekor bebek atau peternak bebek skala rumahan atau skala rumah tangga atau skala tradisional, ya sahabat sekalian. Kenapa skala tradisional? Karena banyak dari masyarakat kita khususnya yang ada di pedesaan biasanya ketika memelihara bebek di rumahnya berkisar di antara 15 sampai 25 ekor, ya sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk kita menghitung bersama untung atau rugi dengan kita berternak per 25 ekor bebek. Baiklah, tidak ingin berpanjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bebeknya tentunya sahabat sekalian. Dan saya langsung saja untuk bebek yang usia 5 bulanan ya sahabat sekalian. Artinya bebek yang sudah siap bertelur. Jadi kita tidak pembesaran, kita langsung beli bebek usia 5 bulan. Nah, harga untuk satu ekor bebek usia 5 bulan itu berkisar antara 55.000 sampai 65.000, dan ini tergantung pada masing-masing kota ya sahabat sekalian. Jadi tidak ada patokan untuk ini. Jika di tempat saya itu masih berkisar antara 55.000 sampai 65.000 ya sahabat sekalian. Jadi kita ambil 55.000 saja ya, 55.000. Nah, dikalikan dengan 25 ekor bebek sama dengan 1.375.000. Yang kedua yang harus disiapkan adalah lahan sahabat sekalian. Nah, karena ini skala rumahan, jadi lahan yang digunakan adalah lahan pekarangan belakang rumah ya sahabat sekalian. Orang-orang yang masih jauh dari perkotaan ya, itu masih menyisakan banyak ruang di belakang rumah, jadi itu bisa digunakan. Jadi untuk lahan 0. Dan adapun untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin menggunakan lahan minimalis atau mungkin menggunakan bahterai ya sahabat sekalian, itu nanti bisa dicantumkan atau ditambahkan sendiri. Nah, di sini karena saya mengulas tentang yang tradisional, maka biaya lahan adalah 0 karena milik sendiri. Kemudian kita pakai jaring atau waring ya sahabat sekalian. Itu kebutuhannya andaikan itu 2 roll ya. Dan satu rollnya itu harganya antara 45 sampai 50.000. Itu tergantung pada jenis jaringnya. Jadi 2 roll kali 50.000 sampai dengan 100.000. Kemudian ada tambahan yaitu obat dan vitamin. Ini opsional saja buat pilihan. Jika memang perlu disiapkan, jika memang tidak berarti kita hapus saja. Tapi sebagai investasi di sini maka saya cantumkan. Biasanya untuk membelikan obat-obatan dan vitamin itu harganya 100.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya pakan atau FCR per satu ekor bebek adalah saya bulatkan menjadi 150 gram. Yang biasanya adalah FCR satu ekor bebek itu antara 140 sampai 155 gram ya sahabat sekalian. Dan untuk harga sekarang itu di kisaran harga 4.000 ya. Itu sudah ada campuran dedek, kemudian ada semisal tepung kerang ataupun konsentrat petelur. Itu berarti per 150 gramnya adalah 700 rupiah. Nah, 700 rupiah itu dikalikan dengan 25 ekor bebek, kemudian dikalikan dengan 30 hari masa pemeliharaan atau kita fase awal ya sahabat sekalian. Itu ditemukannya adalah 525.000. Kemudian tingkat kematian antara 2 sampai 3% itu maksimal atau 2 ekor. Dan untuk tingkat kematian sendiri karena kita membelinya yang umur 5 bulanan, jadi biasanya itu tingkat kematian hampir
0% ya sahabat sekalian, hampir 0%. Asalkan kita sudah siapkan semuanya dan kandang, kemudian kita harus benar-benar memilih bebek yang sehat. Jangan sampai kita beli bebek yang sakit. Nah, itu resiko nanti malah bisa terkena semuanya sahabat sekalian. Nah, biasanya itu kematian adalah 0 karena usianya 5 bulan. Tapi di sini saya cantumkan 2-3% atau maksimal 2 ekor. Itu harganya berarti 110.000. Nah, kemudian selanjutnya adalah gaji pegawai. Nah, gaji pegawai, untuk gaji pegawai karena kita skala rumah tangga, kita diurus sendiri, maka 0. Nah, jadi total modal seluruhnya untuk 25 ekor bebek adalah 2.210.000 ya, 2.210.000 ya sahabat sekalian. Untuk skala 25 ekor bebek. Nah, kemudian kita hitung keuntungannya sahabat sekalian. Di sini mulai dari produktivitas ya sahabat sekalian. Untuk fase awal, jadi produktivitas yaitu 70% ya sahabat sekalian. Ini adalah fase awal atau kurang lebih 18 ekor. Dan untuk harga telur per butir itu 2.000 ya sahabat sekalian. Untuk telur yang terkecil itu biasanya dihargai dengan harga 2.000. Nah, saya ambil untuk telur terkecil ya sahabat sekalian, karena biasanya pada fase awal itu, awal-awal bebek bertelur itu telurnya memang kecil-kecil. Jadi biasanya harganya sekitar 1.900 sampai 2.000. Kita andaikan saja 2.000 ya sahabat sekalian, dan dikalikan dengan 20 hari. 30 hari tapi 20 hari, karena 10 hari yang pertama itu untuk penyesuaian bebek. Biasanya bebek itu belum mau bertelur ya sahabat sekalian, dan kita ada rentang waktu 10 hari untuk bebek itu menyesuaikan diri. Kemudian setelah 10 hari bebek mulai bertelur ya sahabat sekalian, itu kali 20, jadi sama dengan ditemukan 720.000 ya. Itu adalah keuntungannya 1 bulan ya sahabat sekalian, 720.000. Ini dengan catatan adalah keuntungan pada fase awal ya sahabat sekalian. Ingat-ingat pada fase awal, jadi telur belum 100%, kemudian masih ada penyusuan bebek. Ini adalah fase awal ya. Kemudian telur belum besar. Kemudian yang kedua adalah investasi. Nah, investasi tadi adalah simpanan ya yang berupa bebek dan waring. Jadi totalnya adalah 1.375.000 ditambahkan 100.000 untuk waring tadi. Jadi total investasi adalah 1.475.000 ya sahabat sekalian. Nah, total antara produktivitas dan investasi yaitu sama dengan 2.195.000. Nah, kita cari keuntungannya untuk fase pertama yaitu 2.210.000 tadi modalnya, dikurangi dengan 2.195.000. Jadi ditemukan adalah minus 15.000 ya sahabat sekalian. Jadi untuk fase awal ini berarti kita itu, menurut perhitungan saya ya sahabat sekalian, ini masih rugi. Nah, tapi jangan bersedih hati dulu ya sahabat sekalian. Ini adalah gambaran untuk pakan yang bagus ya sahabat sekalian. Sedangkan dalam skala rumah tangga itu kita bisa mengurangi rumah tangga kita ya sahabat sekalian, seperti nasi, dan tentunya itu akan mengurangi FCR atau biaya pakan per harinya. Nah, itu nanti di luar dari hitung-hitungan ini ya sahabat sekalian. Nah, jadi inilah hitung-hitungan atau estimasi pendapatan atau keuntungan atau kerugian beternak bebek pada fase-fase awal ya sahabat sekalian. Ingat, fase-fase awal. Ya, demikian hitung-hitungan saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat yang punya pengalaman ya untuk dari peternak bebek ini pada fase-fase awal tentunya, silakan tulis pengalaman sahabat-sahabat sekalian di kolom komentar ya. Barangkali itu bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa atau yang ingin terjun ke dunia peternakan bebek ya sahabat sekalian. Jadi demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.